Pada saat itu, Bung Karno dengan sangat jujur mengaku kepada Oetari bahwa tiba-tiba saja dia memiliki rasa kepada Inggit dan kemudian mereka berdua terperangkap dalam rasa cinta. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kisah dari pahlawan yang pernah memimpin Indonesia. Kisah Presiden Soekarno yang selingkuh berkali-kali dan menikah berkali-kali. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kisah cinta Ir Soekarno hingga hilaf selingkuh berkali-kali. Presiden, proklamator, sekaligus pimpinan besar revolusi Indonesia yang bernama Insinyur Soekarno memiliki kisah yang luar biasa dalam kisah percintaan. Semua itu terjadi karena karismanya, ketampanannya, dan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa, yang akhirnya membuat beliau hilaf selingkuh berkali-kali. Wanita pertama yang dijadikan istri oleh Bapak Soekarno adalah putri dari mentor sekaligus pemilik kos-kosan yang dia tempati. Bapak kosnya bernama Hos Djokroaminoto. Soekarno menikahi putri dari bapak kosnya yang bernama Oetari Djokroaminoto. Pada saat itu, Soekarno menikahi Oetari di Surabaya. Kemudian Soekarno membawa Oetari merantau ketika beliau akan berkuliah di Bandung. Karena Soekarno adalah menantu dari Djokroaminoto yang menjadi pimpinan Serkat Islam, dia kemudian diterima ngekos di rumah aktivis Serkat Islam yaitu Haji Sanusi. Akan tetapi setelah ngekos di tempat yang baru, hubungan Soekarno dan Oetari semakin merenggang. Di rumah kosan yang baru itulah Soekarno akrab sekali dengan istri dari Pak Sanusi yang bernama Inggit Garnassi, yang akhirnya hubungan rumah tangga keduanya kemudian menjadi sangat renggang karena Pak Sanusi terlalu sibuk bekerja dan berorganisasi. Pada saat itu, Bung Karno dengan sangat jujur mengaku kepada Oetari bahwa tiba-tiba saja dia memiliki rasa kepada Inggit dan kemudian mereka berdua terperangkap dalam rasa cinta. Perselingkuhan keduanya terjadi saat Inggit masih menjadi istri dari Pak Sanusi dan Soekarno masih menjadi suami dari Oetari. Akhirnya demi kebaikan masing-masing, Inggit memutuskan untuk bercerai dari Pak Sanusi dan Soekarno bercerai dari Oetari. Bung Karno pun menikah dengan Inggit yang berusia 13 tahun, jauh lebih tua darinya. Inggitlah yang menemani Bung Karno melewati masa-masa sulit seperti pemenjaraan di Sukamiskin dan pembuangan ke NTT. Hubungan Inggit dan Soekarno mendapatkan ujian ketika mereka berdua dipindahkan ke Bengkulu, di mana beliau berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Fatmawati yang sudah dianggap sebagai anak oleh Inggit. Bung Karno kemudian berniat untuk menikahi Fatmawati, namun Inggit tidak mau dipoligami dan dia memutuskan untuk bercerai dengan Insinyur Soekarno setelah mereka dipindahkan ke Jakarta. Di Jakartalah akhirnya Soekarno langsung menikahi Fatmawati pada tahun 1943. Inggit Garnassi kemudian langsung dipulangkan ke Bandung dan di sanalah dia telah ditunggu oleh Pak Sanusi, mantan suaminya yang kini menganggapnya sebagai adik dan sahabat. Pada tahun 1960, Ir Soekarno sempat pergi ke Bandung untuk meminta maaf kepada Inggit Garnassi. Namun Inggit mengatakan, "Sudahlah, tidak perlu minta maaf. Pimpinlah negara ini seperti yang pernah kita mimpikan bersama di rumah ini." Sakit. Beberapa tahun kemudian setelah Fatmawati menjadi ibu negara, Soekarno kembali jatuh cinta lagi kepada seorang perempuan Jawa kelahiran Ponorogo yang bernama Hartini. Soekarno berkata kepada Fatmawati, "Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Hartini." Akan tetapi Fatmawati juga menolak untuk dipoligami dan meminta Ir Soekarno untuk menceraikannya saja. Setelah menikah dengan Hartini, Soekarno mulai memiliki banyak istri.
Sejak saat itu, banyak wanita-wanita cantik yang keluar masuk istana. Fatmawati memutuskan untuk sendiri setelah Bung Karno menikahi Hartini, Haryati, Dewi, dan masih banyak lagi wanita-wanita cantik di belakangnya. Akhirnya, Bung Karno menemui Inggit lagi di Bandung pada tanggal 7 Februari tahun 1980 untuk meminta maaf lagi yang kedua kalinya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.